Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah gadai. Alhamdulillah, pada hari kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan masalah dalil-dalil daripada gadai, baik yang diambil dari Al-Quran maupun yang diambil dari As-Sunnah, hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan coba membahas masalah penjelasannya. Di dalam kitabnya musannif mengemukakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu, dan setiap barang yang boleh dijual, jaza rahnuhu fid duyuni, maka boleh digadaikan dalam hutang. Izas taqarra subutuha fi zimmati, apabila tetap kedudukan hutang itu dalam pertanggungan. Walir rohini, dan bagi orang yang menggadaikan, ar-ruju'u fihi, boleh bagi orang yang menggadaikan menarik kembali pada akad gadai, malam yaqbiduhu, selama sebelum menerima barangnya, selama belum menyerahkan barangnya. Wala yatmanuhul murtahinu, dan tidak menanggung orang yang menerima gadai kepada barang itu, illa bitta'adi, kecuali dengan melampaui batas. Wa idza qabada ba'dal haqq, dan apabila ia menerima sebagian hak hutangnya, lam yahrud syai'un minar rahni, maka tidak keluar sesuatu dari akad gadai itu, hatta yuqda jami'uhu, sehingga dibayar semua haknya. Itulah kira-kira matannya daripada perkara gadai. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba kaji berkaitan dengan penjelasan gadai.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal yang membahas yang berkaitan masalah gadai. Gadai itu memang diperkenankan di dalam Islam karena memang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi ahkamir rahni. Fasal ini menerangkan hukum gadai, hukum-hukum gadai atau borah. Wahwa lughatan, dan gadai menurut lughah as-subutu, yakni as-subutu yang berarti ialah tetap. Yang berarti ialah tetap, bahwa barang yang digadaikan itu adalah tetap milik yang menggadaikan, bukan milik yang menerima gadai. Jadi gadai ini bukannya akad bayi, bukan akad jual beli. Jadi gadai ini hanyalah memberikan suatu barang sebagai bentuk kepercayaan atau tanggungan terhadap hutang. Jadi sekali lagi bahwa barang gadaian itu bukan milik yang menerima gadai, akan tetapi dia adalah tetap milik yang menggadaikan barang tersebut. Wa syar'an, dan menurut syara', ja'lu ainin maliyatin, ialah menjadikan ain bangsa harta, menjadikan benda bangsa harta. Apa itu benda bangsa harta? Bisa kita contohkan kendaraan, misalnya mobil atau motor, tanah, dan yang selain demikian itu. Jadi barang-barang yang berupa harta benda, maka itu bisa menjadi barang gadai, bisa digadaikan. Ja'lu ainin maliyatin, secara syara' ialah menjadikan barang bangsa harta, wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'azzuril wafa, sebagai bentuk kepercayaan pada hutang yang dapat dibayar dari benda bangsa harta tersebut inda ta'azzuril wafa, ketika sulit membayar hutang. Jadi barang gadaian itu sebagai bentuk kepercayaan. Ketika sulit hutang itu dilunasi, maka benda barang harta itu bisa menjadi alat bayar, barang pembayaran hutang tersebut. Wala yasihur rahnu illa biijabin wa qabulin, dan tidak sah akad gadai itu illa biijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab qabul. Jadi ada ijab qabul, ada ijab qabul antara orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
Pengarang kitab mengemukakan wala yasihu rohnu, dan tidak sah opo gadai illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab qabul. Wa syartu kulli minar rahini wal murtahani, wa syartu kulli minar rahini wal murtahini, dan syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai ayyakuna mutlaqat tasarruf, ialah harus ada masing-masing yang mutlak tasarruf. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi orang yang menggadaikan barangnya dan orang yang menerima gadai, masing-masing disyaratkan harus yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa atau baligh, berakal dan sehat, mutlaqon tasarruf, harus mutlak tasarruf. Pegadaian sah jika dilakukan oleh wali, baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal sifatnya darurat, terpaksa, atau ada keuntungan yang jelas. Anak kecil dan orang gila nggak boleh menerima atau menggadaikan barang. Jadi mutlaqat tasarruf di sini adalah orang itu memang sudah dewasa, sudah akil balik, berakal dan sehat. Wa dzakaral musannifu dabital marhuni fi qaulihi, dan menuturkan zakara dan menyebutkan musannif pada kaidah barang yang digadaikan itu fi qaulihi, di dalam pernyataannya, di dalam perkataan musannif, wa kullu ma jaza bai'uhu, dan tiap-tiap barang yang boleh dijual itu jaza rahnuhu fid duyuni, maka boleh pula digadaikannya dalam berbagai utang. Izas taqarra subutuha fi zimmati, apabila telah tetap ketetapan utang-utang itu dalam pertanggungan. Wahtarajal musannifu bid-duyuni anil a'yani, dan musannif mengeluarkan dengan kata duyun, dengan kata hutang, anil a'yani, dari beberapa barang. Fala yasihur rohnu,
fala yasihur rahnu 'alaiha, maka tidak sah gadai kepada beberapa barang ka'ainil makhdubatin, seperti barang yang digosap, barang hasil curian, barang hasil gosap, barang hasil rampokan tidak bisa digadaikan. Oleh karena itu yang menerima gadai kudu berhati-hati ini. Kudu berhati-hati menggadaikan mobil, lihat dulu nomor-nomornya, surat-suratnya, STNK-nya, BPKB-nya, cek dulu nomor mesin, nomor bodi. Jangan sampai barang gadai yang berupa mobil itu adalah hasil gosap, hasil rampokan mobil tersebut, hasil curian kemudian digadaikan. Jadi sekali lagi bahwa barang gosap, barang hasil curian, barang hasil rampokan tidak bisa dijadikan sebagai barang gadai. Wa musta'aratin wa nahwihima, dan barang yang dipinjam dan sebagainya. Jadi barang yang dipinjam juga tidak bisa dijadikan barang gadai. Minjam mobil, dibawa ke satu daerah atau satu tempat, mobilnya digadaikan, nggak boleh. Minjam mobil atau minjam motor, mobil tersebut atau motor tersebut digadaikan, tidak boleh. Jadi tidak sah menggadaikan barang pinjaman. Wa nahwihima, dan seumpamane dari barang gosap dan barang pinjaman. Minal a'yani matmunati, dan sebagainya daripada barang-barang yang ditanggung. Barang yang sudah menjadi tanggungan boroh nggak boleh digadaikan kembali. Barang titipan nggak boleh digadaikan. Ada seseorang menggadaikan barangnya kepada kita, kemudian barang tersebut digadaikan kembali oleh kita, itu tidak boleh. Ada barang yang dititipkan kepada kita, kemudian barang titipan itu kita gadaikan, itu pun tidak boleh. Jadi sekali lagi, orang-orang yang menerima gadai mesti berhati-hati. Kalau kita asal terima, maka urusannya menjadi panjang, bisa dibawa kepada jalur hukum atau ranah meja hijau. Urusannya repot. Oleh karena itu sekali lagi, bagi siapapun orangnya yang menerima barang gadai harus berhati-hati, cek and recheck tentang kelengkapannya, tentang surat-suratnya, dan berbagai macam yang berkaitan dengan barang tersebut. Wahtaraja bistaqarra anid duyuni, dan musannif mengecualikan dengan kata istaqara dari beberapa hutang. Kalau qoblas tikrariha, sebelum tetapnya, kadaini salmi, seperti utang pada akad salam, wa anis samni muddatal khiyar, dan dari harga pada zaman khiyar, selama khiyar. Jadi kemarin kita telah bahas masalah salam, barang pesanan. Barang pesanan itu pun tidak boleh dijadikan gadai sebagai barang gadai.
karena belum ada di tangannya. Semisal kita memesan mobil expander katakan, yang kita pesan expander warna merah ati, metalik. Ya. Barang itu masih nanti sebulan yang akan datang tiba ke kita terima. Kemudian kita ingin menggadaikan kepada seseorang, katakan, Pak, saya ingin menggadaikan mobil expander yang telah saya pesan, yang mana expander tersebut nanti sebulan lagi yang akan datang baru saya terima. Tidak boleh ya, tidak boleh. Oleh karena itu barang pesanan tidak boleh dijadikan akad gadai. Barangnya belum sampai, barangnya belum kita pegang, belum kita miliki, sudah digadaikan. Tidak boleh barang-barang seperti itu dijadikan barang gadai. Wa anisamni muddatal khiyar, dan dari harga pada zaman khiyar, pada masa khiyar itu pun tidak boleh. Masa khiyar itu kan adalah masa memilih, boleh jadi, boleh juga batal. Oleh karena itu pada masa khiyar ya, pada barang khiyar, maka tidak boleh barang-barang tersebut dijadikan sebagai barang gadai. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan kaji walir rahini ruju'u, dan bagi orang yang menggadaikan boleh mengembalikan atau membatalkan kembali daripada gadaian, malam yuqbidhu, selama ia belum menyerahkan barang tersebut. Insyaallah pembahasan tersebut akan kita lanjutkan pada esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.